Ya, kenaikan tidak berhasil menembus zona 1900, malah cenderung sempat mengalami penurunan sampai zona 1864.30. Tapi seperti yang Anda lihat, dia berhasil kembali rebound ataupun rally sampai zona 1896 ataupun 1897. Nah, kali ini kalau kita simak dari pola pergerakannya, sebetulnya ada beberapa catatan yang ingin saya share di sini. Kurang lebih pertama, dari pergerakannya mirip dengan apa yang sempat terjadi, juga eventnya atau beritanya kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di pekan lalu. Kalau Anda ingat di pekan lalu, di awal pekannya, hari Senin kurang lebih 9 November 2020, kala itu Pfizer sempat muncul dengan berita vaksin yang mengatakan bahwa efektivitas kurang lebih 90%, dan kita lihat dampak terhadap gold sempat mengalami tekanan sampai minus 115 poin. Lalu kemudian Selasa, Rabu hingga Jumat dia mengalami secara bertahap mengalami rebound, tapi dengan catatan hanya tertutup sekitar 25% saja. Nah, kemudian kalau kita lihat equalnya dengan apa yang terjadi tadi malam. Nah, yang ingin saya soroti adalah pola penurunannya. Ternyata saat Pfizer mengumumkan di pekan lalu dengan apa yang diumumkan oleh Moderna hanya berdampak sedikit saja. Kita lihat dari pola penurunan Pfizer 115 poin, ternyata Moderna hanya menciptakan penurunan untuk gold sekitar 20 atau bahkan 25 poin. Lalu kemudian dia rebound dan bahkan kembali tutup di area terdekat dari area tertinggi yang tercipta di hari itu. Nah, ini artinya menandakan bahwa market pun cenderung realistis bahwasanya kecenderungan dari vaksin tersebut masih cukup lama distribusinya dan juga produksinya tentunya untuk jutaan manusia di seluruh dunia, dan tentunya ini berpacu dengan waktu, dan realita di pasaran adalah keadaannya semakin meningkatnya atau melonjaknya kasus angka COVID-19 di beberapa negara dan termasuk Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari pola penurunannya, di sini adalah market sudah mulai mengantisipasi apa yang diumumkan dari vaksin. Dan kalau Anda simak di weekly newsletter kami sudah mengingatkan bahwa pekan ini ada beberapa data juga yang akan dinantikan, dan salah satunya adalah dari vaksin Moderna tersebut. Dan artinya kalau memang dia sudah muncul, maka kemungkinan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemungkinan potensinya adalah mirip dengan apa yang terjadi pekan lalu, ada area kenaikan secara bertahap. Tentunya ini yang akan menjadi pola berkelanjutan. Nah, hari ini ataupun besok masih ada catatan lagi adalah tentang kemungkinan vote di parlemen ataupun Kongres AS. Tapi kali ini bukan membahas tentang paket stimulus, karena paket stimulus dipastikan tidak akan muncul setidaknya sampai akhir tahun. Lalu apa yang akan menjadi fokus utama? Fokus utamanya adalah calon pengganti Jerome Powell. Apakah ini akan langsung dipilih apa tidak? Sampai saat ini informasinya kurang lebih McConnell mengatakan di pekan lalu bahwasanya Judy Shelton sudah mendapatkan persetujuan dari Senat, dan kemungkinan hari ini akan dilakukan voting. Tapi informasi yang berkembang, beberapa anggota, kurang lebih ada tercatat 3 anggota senior di Partai Republik, di Senat Partai Republik, mengatakan mereka akan menjegal ataupun tidak menyetujui pencalonan ini. Nah, kita tinggal lihat apakah Judy Shelton berhasil mendapatkan dukungan atau memang ditolak. Kita lihat technical view untuk kali ini nampaknya cukup seru, area support ataupun area resisten masih kita tunggu. Apakah ini akan terjadi penembusan kembali atau kembali rebound? Technical view 17 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Selasa 17 November 2020 per jam 10:49 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita kembali dengan ulasan seperti biasa, diawali dengan DXY ataupun indeks dolar. Dan ternyata memang terjadi penurunan, meskipun Anda lihat di sini ini doji candle ya. Kurang lebih dia sempat mengalami penurunan tapi juga sempat spike, lalu kemudian saat di pertengahan malam justru kembali tergelincir. Jadi ini berbeda dengan cerita yang lalu-lalu, di mana biasanya dia mengalami tergelincir terlebih dulu lalu kemudian menguat di sesi malam hari. Persis dengan apa yang terjadi di pekan lalu ya, 9 November ataupun candlestick di tanggal 11 November. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari candlesticknya, sebetulnya ini adalah bentuknya lebih kepada hanging man. Tapi kalau misalkan dikarenakan sebelumnya dia justru terbentuk bearish candle, maka ini berubah nama menjadi hammer. Dan biasanya kalau hammer tersebut berarti menandakan akan terjadi kenaikan untuk hari ini. Jadi hati-hati, meskipun kemungkinan outlooknya masih secara garis besar adalah pelemahan US dollar, tapi untuk hari ini nampaknya akan ada kejutan yang bisa saja membuat dia akan kembali naik. Nah, di grafik H4-nya kita akan bisa lihat di sini apa yang kemarin kita skenariokan betul-betul terjadi. Jadi meskipun dia sempat turun,
lalu kemudian dia sempat spike. Nah, ternyata spike-nya dia tidak terlampau membasis atau melewati zona trendline ini. Kemarin kita menggunakan ada triangle ya, di sini ada triangle, tapi untuk supportnya saya hapus. Jadi sekarang kita mengandalkan bagian kita sebutnya resisten ya. Dan Anda bisa lihat kenaikan kemarin spike-nya kurang lebih equal atau setara dengan areal resisten dari historical price ya. Ini berarti resisten kedua kemarin. Jadi dia sempat resisten pertama ditembus, resisten keduanya, lalu kemudian dia kemarin ternyata atau di pertengahan malam terjadi rejection kembali. Kalau Anda perhatikan di pergerakan ini sebetulnya mirip dengan ada potensial double bottom. Nah, apakah kali ini betul-betul dia akan menutupi gap terlebih dulu lalu kemudian turun, atau memang ini double bottom lalu kemudian menembus zona neckline? Neckline-nya berarti di areal ini. Saya tidak memperhitungkan areal tail-nya karena ini cukup panjang. Dia membentuk areal shooting star, lalu kemudian berarti real body-nya saja di 92.67. Jadi ini kalau misalkan ini neckline, ini double bottom-nya berarti harus tembus 92.67. Lalu kemudian meskipun ini ada potential double bottom, yang harus Anda lihat lagi adalah trendline kuning ini. Kalau ternyata dia gagal ditembus, berarti di sini akan terjadi potential rejection kembali, dan disitulah saatnya emas akan kembali mengalami kenaikan. Nah, di grafik H1-nya juga kurang lebih relatif sama. Kemarin kita juga menggunakan ada zona-zona tertentu. Ya, saya ingat ini sebetulnya triangle, lalu juga ada bagian trend channel. Nah, karena memang sudah ditembus, maka saya harus menghapus zona-zona tersebut. Nah, sekarang yang saya andalkan kali ini, kalau Anda lihat dari potensinya mirip dengan apa yang tadi kita jelaskan di grafik keempat. Jadi tidak akan terlalu jauh beda. Dan di sini Anda lihat ya, area penurunan sampai saat ini masih tertahan di zona historical price, persis dengan tadi malam atau kemarin ya, lebih tepatnya sebelum akhirnya dia spike, lalu kemudian di sini terjadi rejection. Nah, ini lebih kena ya, lebih kena dibandingkan tadi yang grafik keempat. Areal trendline-nya masih cukup jauh, sementara di grafik H1-nya ya memang ini lebih dekat. Kemudian dia turun. Nah, berarti sekarang kita tinggal asumsikan ini kalau misalkan pun double bottom ya, naik pertama mungkin ya equal dengan ini areal historical price 92.62, lalu kemudian trendline putih ini juga ya setara dengan areal historical price ya. Anda bisa lihat di sini kiri sama dengan kanan kurang lebih di 92.77. Jadi 92.64, 92.77 adalah area-area krusial untuk US dollar tentunya. Technical view gold 17 November 2020 per jam 10:54 waktu Indonesia bagian barat, high 1892.30 dan low 1886.70. Running price 1889.70. Persis dengan area yang kemarin ya, area low-nya 1886.70, lalu kemudian sempat spike 1898 tapi gagal tembus 1900 ya. Itu yang saya soroti karena tadi malam ya keluar berita dari Moderna ya tentang vaksin yang ternyata efektivitasnya cukup tinggi atau bisa dibilang lebih tinggi daripada Pfizer yang sempat dirilis pekan lalu. Ini yang sempat kami ingatkan di bulletin ataupun di weekly newsletter, bahwasanya di pekan ini akan ada beberapa berita juga beberapa data, termasuk juga outlook-nya adalah tentang hasil dari Moderna, dan itu sudah keluar. Jadi seharusnya karena dia sudah keluar di awal pekan, mirip dengan apa yang terjadi pekan lalu saat Pfizer keluar dengan pernyataan bahwa efektivitas dari vaksinnya 90% di hari Senin, tergelincir dengan sangat dalam yang ini ya, channel ini, lalu kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumatnya terjadi bullish ya. Nah, berarti otomatis untuk kali ini pun sama. Ada satu keanehan di sini. Kalau kita lihat dari candlestick di tanggal 9 November. Ya, betul, ini adalah waktu rilis tentang vaksin Pfizer ya. Jadi ini kalau Anda lihat saat Pfizer mengumumkan pertama kali 90%, lalu kemudian dia terjebak dengan pola bearish 115 poin. Lalu kemudian dia rebound di hari-hari berikutnya sampai hari Jumat, dan ini adalah yang pergerakan kemarin. Anda bisa lihat, Anda bisa bedakan pergerakannya. Range pergerakan saat Pfizer ini adalah 115 poin. Sementara kemarin kalau Anda lihat areal tertinggi 1898, lalu akhirnya Moderna keluar dengan berita kembali dengan kemerosotan ataupun penurunan sampai zona 1864.30. Ada dua hal yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Pertama, dari range ternyata tidak terlampau besar atau jauh lebih besar daripada efek dari Pfizer, padahal efektivitas 94% jauh lebih tinggi daripada yang sempat disampaikan oleh Pfizer. Lalu kemudian yang kedua adalah zona penurunan, lagi-lagi tertahan di zona 1848-1852, yang juga ternyata kalau lihat dari penurunan kemarin 1864.30 tidak
lebih rendah dari apa yang sempat terjadi kurang lebih ini tanggal 11 November lalu dengan 1856.10. Ya, artinya ini masih membuat kemungkinan potensi kenaikan masih bisa ada. Nah, tapi dengan catatan, ini adalah sebetulnya polanya lebih kepada let's see, ini ada long upper shadow ya, tapi juga karena dia ditutup dengan sangat tipis di real body-nya di area tersebut, bisa juga dikategorikan lebih kepada Dragonfly Doji. Tapi kita lihat ya, biasanya dengan kategori seperti ini muncul setelah bullish, itu akan biasa dihuni dengan kegagalan. Artinya untuk hari ini pun masih ada peluang untuk kenaikan, terutama kalau misalkan berhasil melewati zona 1898. Oke, kemudian di grafik H4-nya Anda bisa lihat di sini zonanya masih di dalam zona triangle, lalu kemudian tail hanya membentuk tail saja ditutup dengan real body di atas. Artinya pullbacknya masih cukup wajar meskipun terlampau dalam, tapi ya Anda bisa lihat di sini dia masih mencoba untuk mengalami kenaikan. Nah, sebetulnya idealnya lagi-lagi area idealnya sebetulnya di area ini 1882 ataupun 1884, atau yang paling good area itu berada di area zona ini 23.6% 1877, ataupun zona support biru yang terakhir mendekati triangle itu di 1872. Jadi ada 1872 1877 itu good area sebetulnya kalau misalkan terjadi tergelincir kembali seperti tadi malam. Tapi kalau lihat dari ini, maka kemungkinan masih dalam zona 1882 1884 itu persis dengan zona historical price. Jadi ini masih bisa mengalami kenaikan, tapi dengan catatan pula 1896 lalu kemudian 1907 itu akan menjadi resisten pengganggu kita. Ya, mungkin belum akan terlalu bombastis atau seperti apa. Lalu kemudian di grafik H1-nya, oke, trendline kemarin saya hapus karena dia sempat mengalami trend low seperti ini, tapi dia sudah comeback ya. Nah, sekarang kalau misalkan lihat dari swing high, swing low-nya, ini sebetulnya tidak rata ya. Ini berarti faktor minornya lebih kepada gangguan akibat fundamental. Andai saja, taruhlah kata misalkan ini tidak terjadi dan tidak ada yang namanya efek faktor fundamental, maka kemungkinan potensinya pergerakannya akan seperti ini. Ini zona trend channel terbaru dan di sini adalah bagian up-nya. Jadi kemungkinan ini bullish rectangle. Kalau seperti ini berarti kalau misalkan nantinya 1884 disentuh lalu kemudian nantinya harusnya terjadi break resisten, dan kemungkinan 1908 ataupun 1907 kurang lebih itu bisa saja terjadi. So untuk hari ini saya lebih prefer untuk mengambil area buy di 1882 ataupun 1884, mirip dengan kejadian kemarin sebetulnya, lebih kepada ideal. Tapi kalaupun tidak, mungkin di kisaran 1885 1884 itu masih bisa Anda ambil sebagai area buy. Target utamanya adalah 1890, target kedua adalah 1897.50. Saya sedikit menyoroti zona 1898 mungkin saja masih agak relatif kuat ya. Kemudian stop lossnya 1876.00. Tapi dengan catatan harap berhati-hati. Hari ini banyak central banker yang akan memberikan speech kembali dengan Andrew Bailey dari BOE, Christine Lagarde dari ECB, dan juga Jerome Powell dari Fed. Nah, dengan catatan saya tidak tahu apakah ini hari terakhir Powell memberikan statement atau tidak, karena rumornya kembali kepada rumor bahwasanya Senat kemungkinan sudah mempersiapkan untuk vote pengganti Powell, yaitu calonnya adalah Judy Shelton yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.